Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Abdillah Suherman dari kelas D Teknik Industri NPM 211201003. Saya akan membahas tentang penggunaan atau penulisan tanda baca. Sebelum kita membahas materinya lebih lanjut, kita harus tahu apa itu tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Langsung saja ke materinya yang pertama, yaitu tanda titik. Tanda baca titik sangat sering muncul dalam kalimat. Fungsi tanda baca titik ada beberapa. Yang paling umum adalah sebagai penanda akhir dari rangkaian kata. Beberapa contohnya yaitu Dila ingin makan permen coklat. Titik. Selain itu, tanda titik dipakai untuk membatasi angka atau bilangan ribuan serta kelipatannya. Contoh, harga jam tangan itu mencapai 15 juta rupiah. Dia harus menyediakan pasir sebanyak 50.000 hektar. Nah, itu dia beberapa contohnya. Dan sebagai informasi tambahan, tanda titik tidak digunakan dalam penulisan judul atau keterangan pengirim dan tujuan pada surat. Lanjut ke tanda baca selanjutnya, yaitu tanda tanya. Tanda tanya. Cara penulisan tanda baca yang satu ini sangat sederhana. Kita bisa mengenali kalimat yang perlu menggunakan tanda baca dengan mudah. Tanda baca sendiri berfungsi untuk menunjukkan posisi kalimat sebagai kalimat tanya. Jika menggunakan tanda tanya, berarti kita tidak perlu lagi meletakkan tanda titik di akhir kalimat atau tanda tanya tersebut menggantikan tanda titik. Jika tanda titik mengarah pada kalimat pernyataan, beberapa dengan tanda tanya yang berfungsi untuk mengarahkan kalimat sebagai kalimat yang bersifat pertanyaan. Tanda tanya ini selalu diletakkan di akhir kalimat. Ciri khas kalimat dengan tanda tanya di bagian akhir adalah kalimat tersebut diawali dengan kata tanya. Apa, mengapa, kenapa, berapa, dan sejenisnya. Sekalipun kalimat yang tanpa kata tanya di depannya juga tetap bisa menggunakan tanda tanya di akhirnya, selama kalimat tersebut juga merupakan kalimat tanya. Contohnya, selanjutnya ada tanda seru. Sama halnya tanda tanya, tanda seru juga bisa menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat. Bedanya, penggunaan tanda baca seru akan menghasilkan kalimat yang sifatnya perintah atau seruan. Penggunaan tanda baca seru juga dapat berfungsi menegaskan, mengajak, atau memengaruhi seseorang melalui kalimat tersebut. Contohnya, selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma juga merupakan tanda baca yang sering muncul dalam kalimat. Ciri khas peletakan tanda baca yang benar adalah berada di dalam kalimat. Tanda koma tidak bisa digunakan untuk awalan atau penutup kalimat. Tata cara pemakaian dan penulisan tanda koma yang tepat dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai pemerinci dalam sebuah kalimat yang mempunyai subjek, objek, dan keterangan lebih dari dua. Dalam hal ini, peletakan tanda koma selalu di akhir kata yang dirinci. Khusus pada kata terakhir tanda koma berada sebelum dan kata yang menjadi kata hubung. Contohnya,
Selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua terkadang kita temui dalam beberapa tipe tulisan. Tanda baca ini memang tidak sepopuler tanda baca titik dan koma. Tapi kita tetap harus memahami bagaimana tata cara peletakannya yang tepat. Penggunaan tanda baca titik dua yang pertama adalah untuk membatasi keterangan dengan rinciannya. Contohnya, selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung cukup sering muncul dalam penulisan kalimat sehari-hari. Ada beberapa model kalimat yang mengharuskan kita menggunakan tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung digunakan untuk menghubungkan kata-kata yang mengalami pengulangan. Contohnya, ada tanda pisah. Untuk tanda pisah ini harus perlu dilihat dengan sangat hati-hati, sebab tanda baca ini terlihat mirip dengan tanda hubung. Akan tetapi, kedua tanda baca ini berbeda. Tanpa pisah memiliki bentuk yang lebih panjang. Penggunaan keduanya pun juga berbeda. Pemakaian tanda pisah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai pengapit antara keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Contoh, terus yang selanjutnya ada tanda petik. Penggunaan tanda petik yang utama adalah digunakan untuk mengapit istilah yang memiliki makna yang sifatnya konotatif atau tidak sebenarnya. Contohnya, selanjutnya ada tanda kutip. Pada dasarnya merupakan penggunaan tanda petik secara ganda. Namun, perlu diketahui bahwa fungsi tanda petik dan tanda kutip berbeda. Penggunaan tanda kutip dalam bahasa Indonesia adalah untuk mengapit judul makalah, judul rubrik, bab buku, atau judul karangan lain yang belum diterbitkan. Contohnya, yang terakhir ada tanda garis miring. Tanda garis miring dalam penulisan bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam surat menyurat. Peran tanda garis miring adalah untuk pembatas dalam nomor surat. Selain itu, fungsi tanda baca garis miring juga untuk menggantikan kata tiap. Contohnya, ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila materi saya kurang bagus karena keterbatasan waktu yang mepet ya. Dan mohon maaf juga bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.